Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Seto Darbawono, kelas S19B NIM S19090. Di sini saya akan melakukan sex education kepada klien. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Seto Darbawono. Di sini saya akan melakukan pemberian sex education kepada Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Burhan. Dengan umurnya 32 tahun. 32 tahun. Baik Bapak, di sini saya akan memulai. Apakah Bapak bersedia? Baik. Untuk sebelumnya, apakah Bapak sudah paham tentang apa itu seks, Pak? Sedikit-sedikit. Sedikit ya. Baik, ini langsung saya mulai nih. Untuk yang pertama, itu pengertian gender, Bapak. Jadi gender adalah yaitu keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan, yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut maskulinitas dan feminitas. Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya, seperti laki-laki memiliki penis, skrotum, memproduksi sperma, sedangkan yang perempuan memiliki vagina, rahim, dan memproduksi sel telur. Untuk yang kedua, kesehatan reproduksi dan HIV. Reproduksi bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunan. Karena definisi yang terlalu umum tersebut, seringnya reproduksi hanya dianggap sebatas masalah seksual atau hubungan intim saja. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi adalah yang pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pengaman, contohnya kondom, baik hubungan sesama jenis maupun lawan jenis. Untuk yang kedua, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Di negara Indonesia, penyebaran dan penurunan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat melakukan narkoba. Maka dari itu, kita perlu menjaga kesehatan reproduksi dengan baik dan benar. Untuk yang ketiga, Bapak, hak seksual dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau bisa disingkat dengan HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun ya Pak ya. Hak kesehatan seksual dan reproduksi menjamin setiap individu untuk mendapatkan mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Selain jaminan terkait aktivitas seksual seseorang, HKSR juga turut menjamin kebebasan reproduksi seseorang individu, bahwa seorang individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah dia mempunyai anak atau tidak, kapan ia memiliki anak, dan akses terhadap informasi terkait hal-hal tersebut. Selanjutnya, untuk kepuasan seksual itu penting karena pada saat orgasme tubuh mengeluarkan hormon yang membuat kita bahagia seperti oksitosin, endorfin, dopamin, serotonin, dan semua yang membuat diri kita menjadi bahagia. Untuk yang kelima, yang terakhir, yaitu keragaman ya Bapak. Secara budaya, orang Indonesia telah mengakui keragaman seksual dan gender sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Indonesia memiliki sejarah homoseksualitas dan transgender yang kaya. Fakta ini tentunya bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa mereka adalah kiriman dari barat. Baik Bapak, itu penjelasan dari saya. Apakah Bapak sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada lagi. Baik. Kesimpulan. Ayo, kesimpulan. Jadi menjaga kesehatan. Lainnya, itu menjaga kesehatan seksual agar
Baik Bapak, jika tidak ada pertanyaan, jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan kepada Bapak ini tadi, Bapak harus bisa menjaga kesehatan seksualitas agar Bapak bisa hidup bahagia bersama pasangan Bapak, seperti itu, agar juga Bapak terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya ataupun yang tidak diinginkan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu, selamat pagi. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.